Pernahkah kamu mendengar tentang Curug Bidadari? Air terjun yang konon bisa mengabulkan segala keinginan, tapi dengan harga yang tak pernah terbayangkan? Ini adalah kisah Raka, seorang ayah yang putus asa, istrinya yang setia, dan anaknya yang polos, yang tak sengaja menjadi bagian dari janji gelap yang tak bisa dibatalkan. Kekayaan datang cepat, tapi kehilangan datang lebih cepat. Jangan lupa subscribe channel ini sekarang dan saksikan kisah horor yang akan membuatmu merinding dari awal sampai akhir. Raka tidak pernah membayangkan hidupnya akan runtuh secepat ini. Dulu ia dikenal sebagai pria pekerja keras. Setiap pagi berangkat sebelum matahari muncul, pulang saat langit gelap. Pabrik tempatnya bekerja sudah ia anggap rumah kedua. Dari situlah ia menghidupi istrinya, Mira, dan anak sematawayang mereka, Dimas. Namun semuanya berubah sejak pabrik itu tutup mendadak. Tanpa pesangon yang jelas, Raka pulang membawa kabar pahit. Mira hanya diam saat mendengarnya. Ia tidak marah, tidak menangis, tapi justru diam itulah yang membuat dada Raka sesak. Dimas masih kecil, masih ceria, belum mengerti apa artinya kehilangan. Hari demi hari, tabungan menipis, tagihan datang silih berganti. Telepon dari penagih utang makin sering berdering. Raka mulai sulit tidur. Setiap malam ia menatap langit-langit rumah, mendengar napas Mira di sampingnya, dan merasa gagal sebagai suami dan ayah. Doa-doanya mulai berubah. Bukan lagi memohon keselamatan, tapi meminta jalan keluar, apapun caranya. Suatu sore, Raka duduk sendirian di teras rumah. Hujan turun rintik-rintik. Dimas bermain mobil-mobilan di lantai, tertawa polos. Mira memasak di dapur dengan wajah lelah. Pemandangan itu seharusnya membuat Raka bersyukur, tapi justru membuatnya semakin takut. Takut kehilangan semuanya. Malam itu Raka pergi ke warung kopi kecil di pinggir desa. Tempat itu biasa dipenuhi lelaki-lelaki yang nasibnya tak jauh berbeda. Di sanalah ia bertemu seorang lelaki tua, berambut panjang, kulitnya keriput, matanya tajam seperti menembus pikiran. Lelaki itu duduk di hadapannya tanpa diminta. "Kamu kelihatan sedang dikejar hidup," katanya pelan. Raka terdiam. Ia tidak ingat pernah bertemu orang itu sebelumnya. "Ada jalan cepat," lanjut lelaki itu. Suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Tapi tidak semua orang berani membayar harganya. Raka menatapnya curiga. "Jalan apa?" Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Curug Bidadari." Nama itu membuat Raka merinding. Ia pernah mendengarnya sejak kecil. Air terjun di hutan bagian utara desa. Indah dari jauh, tapi tak pernah ada orang yang berani lama-lama di sana. Banyak cerita beredar tentang orang kaya mendadak, lalu hilang tanpa jejak. "Itu cuma cerita," jawab Raka, berusaha terdengar tenang. "Cerita selalu punya asal," kata lelaki tua itu. "Kekayaan tidak turun dari langit, ada yang menukar." "Menukar apa?" tanya Raka, meski hatinya mulai berdebar. Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia berdiri, meletakkan uang di meja, lalu berbisik, "Yang paling kamu sayangi." Raka pulang dengan kepala penuh suara. Malam itu ia melihat Mira tertidur sambil memeluk Dimas. Wajah anaknya damai, bersih dari beban dunia. Raka duduk di tepi ranjang menatap mereka lama. Dadanya terasa nyeri, seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Ia menggeleng, menepis pikiran buruk. "Aku cuma capek," gumamnya pada diri sendiri. Namun, sejak malam itu, nama Curug Bidadari terus muncul dalam benaknya, dalam mimpi, dalam suara air, dalam keheningan. Dan tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju jurang sudah bermula. Pelan, tanpa suara, tanpa ia tahu bagaimana akhirnya nanti. Sejak malam di warung kopi itu, Raka tidak pernah benar-benar tenang. Pagi datang, matahari terbit seperti biasa. Tapi di kepala Raka hanya ada satu nama, Curug Bidadari. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan mencari pekerjaan ke sana kemari. Dari bengkel ke toko bangunan,
dari pabrik kecil ke proyek bangunan. Semua jawaban sama. Belum butuh tenaga atau janji yang tak pernah ditepati. Setiap penolakan terasa seperti dorongan kecil ke arah yang salah. Di rumah, Mira mulai menyadari perubahan. Raka menjadi pendiam, tatapannya kosong, sering melamun di tengah percakapan. Kadang ia terbangun tengah malam, duduk di ruang tamu, menatap gelap seolah ada sesuatu yang menunggunya. "Kamu kenapa, Rak?" tanya Mira suatu malam. "Capek," jawab Raka singkat. Jawaban itu makin sering ia ucapkan, dan makin sering pula ia menjauh. Dimas, yang biasanya selalu disambut dengan senyum ayahnya, kini sering dibiarkan bermain sendiri. Jika anak itu memanggil, Raka menjawab lambat, seperti baru kembali dari tempat yang jauh. Suatu sore, Mira menemukan sesuatu di belakang rumah. Di sudut tanah yang jarang diinjak, ada daun pisang kering, bunga layu, dan segenggam beras yang ditata rapi. Bukan sesajen besar, tapi cukup jelas bukan sampah biasa. Mira berdiri lama di sana, jantungnya berdebar. Malamnya, ia menunjukkan temuannya pada Raka. "Kamu tahu ini apa?" tanyanya pelan. Raka menatap benda itu sekilas, lalu membuang muka. "Entah, mungkin anak-anak main." Nada suaranya terlalu cepat, terlalu keras. Mira tahu suaminya berbohong. Sejak hari itu, Mira sering bermimpi aneh. Ia bermimpi berdiri di tepi air terjun tinggi. Airnya jernih, tapi dari balik gemuruhnya terdengar suara tangisan anak kecil. Setiap kali ia mendekat, air berubah gelap, dan suara itu memanggil namanya. Raka juga bermimpi. Ia bermimpi berjalan di hutan basah, kaki telanjang, mengikuti suara perempuan yang bernyanyi lirih. Saat ia sampai di Curug Bidadari, airnya memantulkan wajah Dimas, bukan wajahnya sendiri. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Bisikan itu mulai terdengar saat ia sendirian. Bukan suara keras, hanya seperti angin yang tahu namanya. "Belum terlambat, tapi waktumu tidak lama." Raka menutup telinganya. Ia beristighfar, berdoa lebih lama dari biasanya. Tapi setelah doa selesai, bisikan itu tetap ada, bahkan terdengar lebih dekat. Tekanan hidup makin menghimpit. Telepon dari penagih utang datang pagi dan malam. Mira mulai menjual perhiasan satu persatu. Dimas pernah bertanya polos, "Ayah, kita miskin ya?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari semua penolakan kerja. Malam itu, Raka pergi lagi ke warung kopi. Lelaki tua itu sudah menunggunya, seolah tahu Raka akan datang. "Kamu masih ragu?" katanya tanpa basa-basi. Raka mengepalkan tangan. "Kalau aku tidak mau, apa yang terjadi?" Lelaki itu menatapnya lama. "Hidupmu akan berjalan seperti ini, pelan-pelan mengambil semuanya. Dan kalau aku mau?" Lelaki tua itu tersenyum, senyum yang membuat udara terasa dingin. "Maka Curug akan membukakan jalan. Tapi ingat, janji tidak bisa ditarik." Hujan turun deras saat Raka pulang. Dalam gelap, ia melihat bayangan perempuan berdiri di ujung jalan. Rambutnya panjang, wajahnya tak jelas. Saat Raka mengedipkan mata, bayangan itu menghilang. Di rumah, Mira memeluk Dimas erat-erat, tanpa tahu bahwa suaminya sedang berdiri di ambang keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan di kejauhan, dari arah hutan, suara air terdengar seperti sedang tertawa pelan. Raka akhirnya berhenti melawan pikirannya sendiri. Pagi itu, ia berangkat tanpa pamit jelas. Kepada Mira, ia hanya berkata ingin mencari kerja keluar desa. Mira sempat menatapnya lama, seolah ingin bertanya lebih jauh, tapi memilih diam. Ada ketakutan yang tak sanggup ia ucapkan. Raka berjalan menyusuri jalan tanah menuju hutan utara. Semakin jauh dari pemukiman, udara terasa lembab dan dingin. Pepohonan tinggi menutup cahaya matahari. Suara burung terdengar aneh,
Tidak seperti biasanya, seakan saling bersahutan memberi peringatan. Setiap langkah terasa berat, tapi kakinya terus bergerak. Saat suara air mulai terdengar, jantung Raka berdegup lebih kencang. Itulah Curug Bidadari. Air terjun itu tidak sebesar bayangannya, tapi memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Airnya jatuh ke kolam kecil berwarna kehijauan. Di sekelilingnya, batu-batu licin ditumbuhi lumut. Udara di sana dingin, dan anehnya, sunyi. Tidak ada suara serangga. Raka berdiri terpaku. Ia merasa sedang diperhatikan. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat. Di tepi kolam, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Lalu, berganti. Sekejap saja, pantulan itu berubah menjadi wajah perempuan cantik dengan mata kosong. Rambutnya menjuntai menyentuh air. Raka terkejut. "Jangan takut." Suara itu tidak keluar dari mulut siapapun. Ia langsung terdengar di dalam kepalanya. "Kalau kau datang, berarti kau siap." Raka gemetar. Aku cuma ingin hidup layak." Air bergelombang pelan, seolah mendengar. "Kami tidak mengambil tanpa memberi." Bisikan itu kembali terdengar. Tapi setiap pemberian ada gantinya. Raka teringat wajah Mira, tawa Dimas. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu membuka kembali. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya lirih. Tidak ada jawaban jelas, hanya rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Tapi saat ia berbalik hendak pergi, di atas batu dekat air terjun, ia melihat benda kecil. Sehelai kain anak-anak, basah, terlipat rapi. Raka pulang dengan langkah tergesa. Di rumah, Mira menyadari perubahan besar. Mata Raka tampak merah, wajahnya pucat. Malam itu, Raka meletakkan sesuatu di bawah ranjang. Bungkusan kecil berisi koin dan bunga kering. "Rak, kamu kemana?" tanya Mira. "Hutan," jawab Raka jujur untuk pertama kalinya. "Hutan apa?" Raka terdiam lama. "Curug Bidadari." Wajah Mira langsung berubah. "Kamu gila, kamu tahu cerita tempat itu?" "Cerita tidak akan mengenyangkan Dimas," bentak Raka, suaranya pecah. Mira menangis. Ia memeluk Dimas erat-erat malam itu. Anak itu mengeluh dingin, padahal udara biasa saja. Saat Mira menyentuh punggungnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kulit Dimas lebih dingin dari biasanya. Malam makin larut. Raka tidak bisa tidur. Dari balik jendela, ia melihat bayangan perempuan berdiri di bawah pohon menatap ke arah rumahnya. Saat Raka membuka pintu, bayangan itu menghilang, meninggalkan bau air dan tanah basah. Dalam tidurnya, Dimas mengigau. "Airnya dingin ya?" Raka terbangun dengan napas engah-engah. Di saat itulah ia sadar. Ia sudah membuka pintu, dan sesuatu dari Curug Bidadari telah ikut pulang bersamanya. Sejak kunjungan itu, hidup Raka tidak lagi sama. Ia merasa seperti ada sesuatu yang selalu mengikutinya. Bukan bayangan yang jelas, bukan suara yang terus-menerus, tapi kehadiran, dingin, menekan, dan menunggu. Setiap kali ia menutup mata, suara air terjun terdengar di telinganya, meski ia sedang berada di kamar sendiri. Malam Jumat Kliwon tiba tanpa disadari. Udara desa terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah. Raka duduk di ruang tamu, memandangi Mira dan Dimas yang sudah tertidur. Ada rasa bersalah yang menyesakkan dadanya, tapi juga ada harapan kotor yang diam-diam tumbuh. "Ini demi mereka," bisiknya pada diri sendiri. Raka bangkit, mengambil bungkusan kain hitam yang sudah ia siapkan sejak beberapa hari lalu. Di dalamnya ada bunga 7 rupa, uang kertas baru, dan kain kecil milik Dimas. Tangannya gemetar saat memasukkan kain itu. Ia berangkat tanpa pamit. Hutan menyambutnya dengan kesunyian yang tak wajar. Bulan tertutup awan, hanya cahaya samar yang membimbing langkahnya.
Saat suara Curug Bidadari terdengar, jantung Raka berdegup keras. Tapi kali ini ia tidak berhenti. Ia melangkah ke tepi kolam. Air terjun itu tampak berbeda malam itu. Airnya berkilau pucat, seperti disinari dari dalam. Kabut tipis naik dari permukaan air, membentuk bayangan-bayangan samar menyerupai sosok perempuan. Kau datang tepat waktu. Suara itu muncul bersamaan dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Aku datang karena terpaksa. Aku ingin keluargaku selamat. Kami memberi keselamatan dengan cara kami. Kabut bergerak, memperlihatkan sosok perempuan berwajah cantik namun pucat. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis. Rambutnya menjuntai panjang, menyentuh air kolam. Ucapkan niatmu, katanya. Raka berlutut. Lututnya menyentuh batu dingin, tenggorokannya kering. Aku ingin rezeki, hidup layak. Aku ingin anak dan istriku tidak menderita. Air bergolak pelan, dan kau tahu gantinya. Raka menelan ludah. Aku bersedia. Kalimat itu terasa seperti pisau yang memotong hatinya sendiri. Sosok itu mengangguk. Rezeki akan datang, pintu akan terbuka. Tapi saat tanda muncul, kau tidak boleh menolak. Yang terikat padamu akan menjadi milik kami. Raka mengeluarkan bungkusan dan meletakkannya di atas batu. Saat kain kecil milik Dimas terlihat, angin berhembus kencang. Air terjun mengaum lebih keras, seolah menyambut janji itu. Sosok perempuan mendekat, menyentuh dahi Raka dengan ujung jarinya yang dingin. Perjanjian diterima. Raka terjatuh ke belakang. Saat ia sadar, hutan kembali sunyi. Tidak ada kabut, tidak ada sosok perempuan. Hanya Curug Bidadari yang mengalir seperti biasa. Namun di dada Raka, ada rasa berat yang baru, seperti sesuatu telah menetap di sana. Di rumah, Mira terbangun tiba-tiba. Dimas menggigil dalam tidurnya. Di punggung anak itu, perlahan muncul bayangan gelap, samar seperti bekas sentuhan air. Keesokan harinya, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Raka menerima telepon dari seorang kenalan lama. Tawaran kerja datang begitu saja. Tak lama, peluang usaha muncul bertubi-tubi. Uang yang selama ini sulit dicari, kini datang tanpa dikejar. Mira tersenyum untuk pertama kali setelah lama. Tapi setiap kali Raka menghitung uang, ia mencium bau air dan mendengar gemuruh Curug Bidadari di telinganya. Dan jauh di dalam hutan, sesuatu tersenyum menunggu waktunya tiba. Perubahan itu terjadi terlalu cepat. Dalam hitungan minggu, hidup Raka berbalik arah. Usaha kecil yang baru ia rintis langsung mendapat pelanggan. Orang-orang datang sendiri, membawa proyek, membawa uang, membawa pujian. Rekening yang dulu kosong kini terisi. Utang satu persatu terlunasi tanpa perlu dikejar. Rumah yang dulu sunyi kini ramai oleh suara tawa. Mira terlihat lebih cerah. Ia kembali merawat dirinya, memasak dengan semangat, tersenyum saat berbicara. Setiap kali melihat uang di tangan suaminya, ia bersyukur dalam diam. Meski di sudut hatinya masih ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. "Rezeki kita datang juga, Rak," katanya suatu pagi. Raka hanya mengangguk. Ia tidak pernah benar-benar bahagia. Setiap malam sebelum tidur, ia menghitung uang sambil mencuci tangannya berkali-kali. Bau air tak pernah hilang dari telapak tangannya. Kadang saat menatap cermin, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Hilang begitu ia berbalik. Dimas mulai berubah. Anak itu sering mengeluh kedinginan, bahkan saat siang hari. Tubuhnya cepat lelah. Matanya sering kosong saat menatap sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, ia terbangun sambil menangis. "Ada yang manggil aku ya?" Raka membeku.
Manggil apa? Nyanyi dari air, jawab Dimas lirih. Mira mengira itu hanya mimpi. Ia membawa Dimas ke dokter. Tidak ada penyakit jelas. Mungkin kelelahan, kata dokter. Kurang istirahat. Namun setiap malam, demam Dimas datang dan pergi. Di punggungnya bayangan gelap itu kini terlihat lebih jelas, seperti bekas telapak tangan basah. Raka tahu, tanda itu telah muncul. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membelikan mainan, pakaian baru, bahkan sepeda. Dimas tersenyum, tapi senyumnya cepat pudar. Anak itu sering duduk diam, menatap lantai, seolah mendengarkan sesuatu. Mira mulai curiga. "Rak, sejak kapan kamu sering ke hutan?" tanyanya suatu sore. Raka terdiam. "Aku tidak kemana-mana." "Kamu bohong," kata Mira pelan. "Sejak kamu kaya, kamu malah terlihat ketakutan." Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras dari tuduhan manapun. Malamnya hujan turun deras. Raka berdiri di teras, menatap gelap. Dari kejauhan suara Curug Bidadari terdengar jelas, seolah hutan semakin dekat dengan rumah mereka. Bisikan itu kembali. "Waktumu semakin dekat." Raka menutup telinganya. Ia berlutut, menangis tanpa suara. "Aku sudah cukup. Ambil saja kekayaanku. Jangan anakku." Air hujan jatuh ke tanah, membentuk genangan kecil. Di permukaannya, Raka melihat pantulan Dimas berdiri sendirian di tepi air terjun. "Kau yang meminta," bisikan itu menjawab dingin, dan janji tidak bisa dibatalkan. Di dalam rumah, Mira terbangun karena jeritan Dimas. Anak itu menggigil hebat, matanya menatap kosong ke langit-langit. "Airnya dingin, Bunda," katanya lirih. Raka memeluk anaknya erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu, ia benar-benar merasa takut. Bukan kehilangan harta, tapi kehilangan alasan untuk hidup. Dan malam itu, ia sadar, kekayaan yang datang tanpa doa selalu menuntut pembayaran dengan cara yang paling kejam. Raka tidak lagi bisa berpura-pura. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa takut yang sama. Ketika membuka ponsel, bukan rasa senang yang datang, melainkan cemas, menunggu kabar buruk. Dan kabar itu akhirnya datang satu persatu, seperti hujan yang jatuh tanpa ampun. Pelanggan mulai menghilang. Proyek yang sudah disepakati dibatalkan tanpa alasan jelas. Mitra usaha yang dulu ramah mendadak sulit dihubungi. Uang yang sempat mengalir deras kini berhenti begitu saja. Dalam beberapa hari, semuanya runtuh secepat datangnya. Raka tahu ini bukan kebetulan. Ia kembali ke Curug Bidadari pada malam hari sendirian dengan tubuh gemetar dan hati hancur. Ia berteriak memanggil, memohon agar perjanjian itu dibatalkan. Tapi air terjun hanya menjawab dengan gemuruh yang dingin. "Kau terlambat." Bisikan itu terdengar samar. "Tanda sudah kami beri." Raka pulang dengan langkah lunglai. Di rumah, Mira menunggunya. Wajah istrinya pucat, matanya sembab. Dimas terbaring lemah di kamar, napasnya pelan, tubuhnya dingin meski selimut tebal menyelimuti. "Dokter bilang tidak tahu penyebabnya," kata Mira lirih. "Rak, apa yang kamu sembunyikan dariku?" Raka tidak menjawab. Ia duduk di lantai, menunduk, tangannya gemetar. Mira berlutut di hadapannya. "Aku istrimu, apapun itu katakan." Tangis Raka pecah. Ia menceritakan semuanya. Warung kopi, lelaki tua, Curug Bidadari, perjanjian di bawah air terjun, dan janji yang tak seharusnya diucapkan. Setiap kata terasa seperti membuka luka yang lebih dalam. Wajah Mira membeku. "Kamu menukar hidup anak kita dengan uang." Suaranya bergetar, antara marah dan hancur. "Aku tidak tahu akan sejauh ini," jawab Raka terseduh. "Aku cuma ingin kita hidup." Mira menangis keras malam itu. Ia memukul dada Raka,
bukan karena benci, tapi karena cinta yang dikhianati oleh keputusasaan. Kita bisa miskin, tapi kita tidak bisa kehilangan Dimas. Sejak malam itu, Mira tidak lagi percaya pada keajaiban palsu. Ia sholat lebih lama, berdoa dengan air mata. Raka ikut bersujud, memohon ampun, berharap doa bisa menutup pintu yang telah ia buka. Namun Curug Bidadari tidak mengenal penyesalan. Setiap kali Raka mencoba menjauh, tanda di tubuh Dimas semakin jelas. Bayangan gelap itu kini seperti garis air yang tak pernah kering. Dimas sering berbicara sendiri, seolah ada yang menemaninya. "Ada yang baik," katanya suatu sore. "Katanya aku akan diajak main." Mira memeluk anaknya sambil gemetar. Malam demi malam, Raka bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di tepi curug, sementara di belakangnya Mira berteriak memanggil. Saat ia menoleh, yang berdiri di sampingnya bukan lagi sosok perempuan cantik, melainkan bayangan gelap dengan senyum dingin. Janji tinggal ditagih. Usaha Raka benar-benar bangkrut. Rumah mulai kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi itu penuh ketakutan. Mereka tahu sesuatu sedang mendekat, bukan untuk mengambil harta, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan di balik gemuruh air yang tak pernah berhenti, Curug Bidadari menunggu malam penagihan. Malam itu datang tanpa aba-aba. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Angin berembus dingin, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan. Raka duduk di tepi ranjang Dimas, menatap wajah anaknya yang tertidur lemah. Napas Dimas pendek-pendek, seolah setiap tarikan udara adalah usaha berat. Tanda di punggung anak itu kini jelas, seperti bekas sentuhan air yang tak pernah kering. Bisikan itu kembali terdengar di telinga Raka. Sekarang, Raka menutup mata, air matanya jatuh. Tangannya gemetar saat menggendong Dimas. Anak itu membuka mata setengah sadar. "Ayah, kita mau kemana?" tanyanya lirih. Raka tidak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk anaknya lebih erat. Di ruang tamu, Mira terbangun. Ia melihat punggung Raka yang tergesa menuju pintu, membawa Dimas. "Rak," panggilnya pelan. Raka berhenti sejenak. Bahunya bergetar, tapi kakinya tetap melangkah. Mira langsung menyadari, hatinya runtuh. "Raka, jangan!" teriaknya sambil berlari mengejar. Raka sudah keluar rumah. Hujan turun tiba-tiba, deras, seperti langit ikut menangis. Jalan tanah menuju hutan licin dan gelap. Raka berlari dengan napas terengah. Sementara di belakangnya, Mira berlari tanpa peduli terpeleset dan jatuh. "Itu anak kita!" teriak Mira putus asa. Dimas mulai menangis pelan. "Bunda!" Suara itu menghantam hati Raka. Ia hampir berhenti, hampir berbalik. Namun bayangan perempuan muncul di antara pepohonan, berdiri diam, menunggu. Rambutnya menjuntai basah, matanya kosong, senyumnya tipis. "Langkahkan kakimu," bisik suara itu, "atau kami akan datang sendiri." Raka menggertakkan gigi dan melanjutkan langkahnya. Mira akhirnya mencapai tepi hutan. Kakinya gemetar, napasnya habis. Ia melihat siluet suaminya makin menjauh, menyatu dengan gelap. Ia berdoa sambil menangis, memohon dengan suara parau. Di tengah hutan, Curug Bidadari menyambut dengan gemuruh yang menggetarkan dada. Airnya naik lebih tinggi dari biasanya. Kolamnya beriak liar. Kabut tebal menyelimuti sekitar, membentuk bayangan-bayangan samar. Raka berdiri di tepi kolam, memeluk Dimas yang kini terdiam, terlalu lelah untuk menangis. "Maafkan ayah," bisiknya. Air di kolam berputar perlahan. "Kau telah membawa yang kami minta." Suara itu terdengar jelas kini, tidak lagi lembut. Raka berlutut, tubuhnya gemetar hebat. "Ambil saja aku," katanya putus asa. "Tolong, jangan anakku."
Kabut bergerak. Sosok itu muncul, berdiri tepat di hadapannya. "Janji tidak pernah menyebut namamu," jawabnya dingin. Di saat itulah, suara Mira terdengar dari kejauhan. "Dimas!" Mira menerobos kabut, rambut dan pakaiannya basah oleh hujan. Ia langsung memeluk Dimas, menariknya dari gendongan Raka. "Kau tidak akan mengambil anakku," jeritnya. Air bergejolak hebat, angin berputar kencang. Sosok perempuan itu berubah, wajahnya mengeras, senyumnya hilang. Janji harus dibayar. Tanah bergetar. Raka dan Mira berusaha melindungi Dimas di antara mereka. Tangisan, doa, dan gemuruh air bercampur menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, kabut menebal, jarak terasa kabur, dan tangan-tangan dingin seperti air berusaha memisahkan mereka. Dan di detik itulah, sesuatu yang tak bisa ditarik kembali mulai terjadi. Curug Bidadari mengamuk. Air terjun yang biasanya jatuh lurus, kini berputar seperti pusaran. Angin berhembus liar, membuat pepohonan di sekitarnya meliuk dan mengerang. Kabut semakin tebal, menutup pandangan hingga jarak satu langkah pun terasa jauh. Mira memeluk Dimas sekuat tenaga. Tubuh anak itu dingin, tapi dadanya masih naik turun. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, seolah mengerti bahwa malam ini berbeda. "Bunda takut," bisiknya pelan. Mira menggeleng cepat. "Tidak, Nak. Bunda di sini. Ayah juga." Raka berdiri di samping mereka. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata bercampur hujan mengalir di wajahnya. Ia mencoba mendekat, melindungi keduanya dari angin yang semakin kuat. "Ini salahku," katanya terisak. "Tolong ambil aku saja." Sosok dari kabut itu mendekat. Wajahnya kini tidak lagi cantik. Matanya gelap, kosong, seperti kolam tanpa dasar. Rambutnya melayang mengikuti angin, dan suaranya bergema dari segala arah. Penyesalan tidak menghapus janji. Air di kolam naik menyentuh kaki mereka. Dingin yang menusuk membuat Mira berteriak pelan. Ia semakin memeluk Dimas, tapi tenaga manusia tak pernah sebanding dengan kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. Angin mendorong tubuh mereka. Raka berusaha menahan, memeluk Mira dan Dimas sekaligus, tapi tanah licin. Kaki mereka tergelincir. Dalam kepanikan, pegangan Mira melemah sesaat. Hanya sedetik, tapi cukup. "Dimas!" Teriakan itu pecah bersama gemuruh air. Tubuh kecil itu terlepas dari pelukan. Bukan terjatuh, bukan ditarik jelas, hanya menghilang di balik kabut dan suara air yang mengaum. Seolah Curug Bidadari menelannya begitu saja. Semuanya terjadi terlalu cepat. Mira jerit histeris, memanggil nama anaknya berulang kali. Ia merangkak ke tepi kolam, tangannya menyentuh air yang dingin, berharap menemukan sesuatu. Raka berdiri kaku, dunia di sekelilingnya terasa berhenti. Tidak ada jawaban. Kabut perlahan menipis, angin meredah, air terjun kembali mengalir normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya kesunyian yang tertinggal. Mira jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Tangisnya tidak lagi keras, hanya isakan patah yang keluar tanpa henti. Raka berlutut di sampingnya, memukul dadanya sendiri, memohon pada apapun yang masih mau mendengar. "Ambil aku, kembalikan anakku." Tidak ada suara yang menjawab. Di permukaan kolam, sesaat terlihat riak kecil, lalu tenang kembali. Hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Malam itu, Raka dan Mira pulang tanpa Dimas. Langkah mereka berat, tubuh mereka kosong. Tidak ada kata yang keluar sepanjang jalan. Rumah yang dulu dipenuhi suara tawa, kini terasa asing dan dingin. Di kamar Dimas, mainan-mainan masih tersusun rapi. Selimut kecilnya terlipat di sudut ranjang. Mira memeluknya sambil menangis hingga tubuhnya gemetar. Raka berdiri di ambang pintu, menatap semuanya dengan mata kosong.
Ia telah mendapatkan kekayaan. Ia telah kehilangan segalanya. Dan jauh di dalam hutan, Curug Bidadari mengalir tenang, menyimpan janji yang telah ditepati. Pagi datang dengan sunyi yang menyakitkan. Raka dan Mira duduk di ruang tamu. Hujan malam tadi telah berhenti, tapi udara masih lembab dan dingin. Mereka tidak berbicara. Tidak ada tawa. Tidak ada langkah kaki kecil yang biasa berlarian. Hanya hening yang menggantung berat di rumah. Rumah yang dulu dipenuhi kebahagiaan kini terasa seperti makam hidup. Mainan Dimas masih terserak di lantai. Sepeda kecilnya tergeletak di sudut halaman. Mira menatapnya tanpa daya. Sementara Raka hanya duduk di sofa, menatap langit-langit. Tubuhnya gemetar. Hidup mereka kini berubah selamanya. Kekayaan yang mereka peroleh dari Curug Bidadari sudah lenyap seketika setelah kejadian malam itu. Proyek usaha hilang, rekening kosong, dan rumah yang dulunya tampak megah kini terasa dingin dan kosong. Raka memegang kepala dengan kedua tangan, menyesal tiada tara. Setiap malam, ia mendengar suara air terjun dalam kepalanya, bisikan yang tidak pernah hilang. Janji harus dibayar. Mira menunduk, menahan tangis, memandangi tangan kosongnya yang dulu memegang Dimas. Ia merasa seperti kehilangan seluruh dunia sekaligus. Setiap kali menutup mata, bayangan anak mereka muncul di depan kolam Curug Bidadari, tersenyum dan melambaikan tangan, lalu menghilang sekejap. Mereka berdua hidup dalam rasa bersalah yang tak pernah bisa dihapus. Setiap langkah mereka di desa, setiap detak jantung, setiap desah nafas, selalu dihantui oleh bayangan malam itu. Setiap malam, suara tawa Dimas terdengar samar, seakan memanggil dari jauh, dari arah air terjun yang tak pernah mereka lihat lagi. Raka mencoba bekerja lagi, tetapi semuanya terasa hampa. Mira memasak, membersihkan rumah, mencoba tersenyum, tapi mata mereka tetap kosong. Jiwa mereka seperti ditelan kegelapan yang mengikuti sejak malam penagihan. Tidak ada tawa, tidak ada kebahagiaan, hanya kenangan pahit dan penyesalan yang menggerogoti hati mereka. Di setiap malam, ketika hujan turun pelan dan angin berhembus, suara air terjun terdengar dari kejauhan. Gemuruhnya tenang, tapi selalu ada janji yang tersisa. Janji bahwa kekayaan yang diperoleh dengan harga nyawa tak pernah membawa berkah. Raka dan Mira sadar bahwa mereka hanya menjadi saksi dan korban dari Curug Bidadari. Mereka hidup, tapi hidup itu sendiri menjadi hukuman. Setiap malam, keduanya menatap gelap, mendengar suara-suara yang mengingatkan bahwa yang hilang tidak bisa kembali. Dan di dalam hutan, Curug Bidadari tetap mengalir tenang, menyimpan anak mereka, menyimpan janji yang telah ditepati, serta menunggu orang berikutnya yang terjebak oleh keputusasaan. Hidup Raka dan Mira tidak akan pernah sama. Kekayaan datang, hilang, dan digantikan dengan kehilangan yang paling berharga. Sunyi mereka kini abadi, dan setiap tetes air dari Curug Bidadari seperti tawa yang menertawakan keserakahan manusia. Raka dan Mira selamat, tapi hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Curug Bidadari tetap mengalir, menunggu orang berikutnya yang terjebak oleh janji manis namun berbahaya. Ingat, terkadang jalan pintas membawa harga yang terlalu mahal. Jika kamu penasaran dengan kisah-kisah horor nyata lainnya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan cerita yang lebih mengerikan berikutnya.